Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang dalil-dalil ketinggian Allah dan kita sudah menyampaikan tentang dalil dari nusus Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sekarang kita mau bahas dalil fitrah, dalil ijma' maupun dalil akal ya. Baru kita masuk kepada syubhat. Adapun dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah kita sebutkan dari 23 sisi pendalilan sebagaimana pertemuan lalu. Baik, sekarang kita masuk dalil berikutnya, dalil fitrah. Dalil fitrah. Pertama kita bisa sebutkan beberapa sisi. Pertama, semua muslim ketika berdoa maka hatinya mengarah ke atas ya. Hatinya mengarah kepada keberadaan pencipta, ke arah atas, sehingga mengarah ke atas. Ini semua muslim seperti itu, dia mendapati bahwasanya dia mengadakan ke atas, entah tangannya, entah hatinya, entah wajahnya, tetapi hatinya secara fitrah dari sananya mengarah ke atas ya. Dan ini telah disampaikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah. Dia menyampaikan dalil bahwasanya Allah di atas arsy, bahwasanya semua muslim yang berdoa maka hatinya menuju ke arah atas. Ini dalil fitrah yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ini kita akui bahwasanya tidak ada yang seorang pun berdoa kecuali hatinya menuju ke mana, ke atas ya. Yaitu tentang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti juga dari fitrah, semua muslim ketika menyebutkan Allah maka mereka memberi isyarat ke atas. Kalau mereka sebut Tuhan, mereka isyarat ke mana, ke atas. Bahkan saya katakan kenyataan para dai yang menolak Allah di atas pun demikian. Mereka menolak Allah di atas, tapi kalau mereka sudah menyebut Allah atau Tuhan, mereka tunjuk ke mana, ke atas. Jadi terkadang teori logika bertentangan dengan fitrah. Logika bertentangan apa? Fitrah. Fitrah mereka belum bisa dipatahkan oleh logika mereka, sehingga mereka tetap ketika menyebut Tuhan mereka tunjuk ke atas. Demikian juga orang-orang awam ketika menyebut tentang Allah, mereka menyebut dengan kata yang di atas. Ini sering kita dengar, orang awam enggak ngaji. Kalau mereka bilang ini sudah keputusan yang di atas, kita tidak bisa menghindar. Kalau sudah digariskan oleh yang di atas, serahkan saja kepada yang di atas. Ini ungkapan orang awam yang mungkin mereka tunjuk ke atas. Ini fitrah. Kemudian sebagian ulama mengatakan di antara fitrah, bahkan ahlul kitab sepakat bahwasanya Allah di langit, sebagaimana mereka sepakat bahwa pencipta alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disampaikan oleh Al-Imam Sa'id bin Amir As-Sabghi atau As-Subghi. Salah satu guru Imam Ahmad, ketika disebutkan tentang perkataan Jahmiyah, maka beliau berkata, hum syarru qawlin minal yahudi wan nasara qad ijtama'a al yahudu wan nasara wa ahli al-adyan wal muslimin ala anna Allah azza wa jalla. Sa'id bin Amir As-Subghi bahwasanya perkataan Jahmiyah bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di mana-mana, lebih buruk dari perkataan Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasara bersepakat dengan kaum muslimin mengatakan Allah di atas ya. Jadi fitrah mereka juga demikian. Sebagaimana mereka juga meyakini bahwasanya Tuhan adalah Allah Subhanahu. Kalau Ahlus Sunnah enggak, justru ini dalil fitrah bahwasanya Yahudi Nasara juga mengakui Allah di
di atas. Tidak semua berarti kalau kita sama dengan Yahudi berarti kita keliru. Ya, buktinya Yahudi meyakini Tuhannya Allah atau bukan? Bukan. Iya, meyakini bahwasanya pencipta alam semesta siapa? Allah ya. Terus Nasara juga meyakini pencipta alam semesta siapa? Allah. Mereka juga meyakini ya. Tidak semua berarti kalau Yahudi meyakini berarti salah. Ada juga yang mereka benar ya. Seperti mereka meyakini tentang para nabi ya juga ya. Maksud saya justru ini dijadikan dalil oleh gurunya Imam Ahmad bahwasanya fitrah menunjukkan bahkan bukan cuma kaum muslimin, ahlul kitab pun mengetahui bahwasanya Allah di atas. Ini namanya dalil apa? Fitrah. Dan ini sulit untuk dibantah ya. Karena setiap orang yang berdoa pasti hatinya mengarah ke atas. Itu menuju kepada Tuhan yang berada di atas. Ini namanya dalil fitrah. Paham? Baik, kita lanjutkan ya. Dalil ijma'. Ada dalil ijma'. Pertama, ijma' para salaf bahwasanya Allah di atas. Banyak ulama yang menukil ijma'. Para ulama salaf menukil ijma' bahwasanya para salaf meyakini Allah di atas. Saya nukil dalam tesis saya halaman 154. Siapa saja ulama-ulama salaf yang menukil ijma', bukan mengatakan Allah di atas, tapi menukil bahwasanya ijma'. Ya, beda dengan ulama yang mengatakan Allah di atas. Kalau ulama mengatakan ya Allah, ulama yang mengatakan Allah di atas ratusan. Ini konteksnya berbeda. Konteksnya ulama yang menukil ijma' bahwasanya ijma' salaf. Ijma'. Kita tahu dalil Al-Quran, Sunnah, kemudian apa? Ijma'. Akidah sudah ada, banyak yang menukil. Baik, dan ini rata-rata mereka yang menukil ijma' yang dari abad kedua, abad ketiga, abad kedua, abad keempat, abad ketiga, abad keempat, ya, abad kelima, paling lama abad kelima. Yang saya nukilkan ini semua yang menukil dari abad kedua sampai abad kelima, ya. Baik. Kemudian yang menakjubkan, ijma' para salaf bahwasanya akidah Jahmiyah adalah menolak Allah di atas. Jadi para salaf ketika menukil tentang pembahasan Allah di atas atau tidak, mereka menukil yang mengatakan Allah tidak di atas adalah siapa? Jahmiyah, yaitu pengikut Jaham bin Safwan. Ya, Jaham bin Safwan. Ya. Terserah. Jadi mau ikut mana salafnya? Mau salaf yang ini apa salaf yang satunya? Terserah. Ya. Jadi mereka nukil ijma' bahwasanya semua nukilan mereka sepakat bahwasanya yang mengatakan Allah tidak di atas adalah
Jahmiyah ya. Karena ahlul bidah yang mereka temui ketika itu adalah Mu'tazilah yang berpemahaman Jahmiyah. Karena Asy'ariyah muncul belakangan. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri wafat tahun berapa? 324 Hijriah. Dia belakangan, dia abad keempat. Dia abad keempat. Sebelumnya yang ditemui oleh Auza'i Al-Ibn Madini siapa? Yang ditemui oleh Imam Ahmad. Mereka adalah Mu'tazilah bermadzhab Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak di atas ya. Makanya ketika nukil-nukilan mereka mengatakan Allah tidak di atas Jahmi ya. Karena memang Asy'ariyah belum ada waktu itu. Nah, Asy'ariyah ini ngikut mereka, ngikut Jahm bin Safwan. Dia mengatakan Allah tidak di atas. Paham? Kemudian yang lebih menakjubkan juga, saya sebutkan ijma' para salaf tersebut diakui oleh tokoh-tokoh Asy'ariyah belakangan. Saya nukil dalam Syarah Aqidah Wasithiyah jilid 2, nanti bisa dilihat, di-download di Bekal Islam. Di halaman jilid 2 halaman 189. Ibnul Arabi ya. Kemudian Ibnul Arabi wafat 543 ya. Ini wafat 543. Al-Qurtubi wafat 671 Hijriah. Kemudian di antara juga Al-Ghazali. Al-Ghazali wafat 505. Ya, ini semua tokoh Asy'ariyah. Ini Ibnu Arabi Malikiyah, Al-Qurtubi Malikiyah, Al-Ghazali Syafi'iyah. Ibnu Arabi dan dia paling tahu tentang mazhab Al-Imam Malik. Dia mengakui ketika berbicara tentang akidah Al-Imam Malik, dia berkata setelah dia menukil tentang takwilan yad, ditakwil dengan qudrah ya. Kemudian dia berkata wa qala Malikun annahum lam yata'awwal. Adapun Malik dia tidak mentakwil. Malik maksudnya siapa? Imam Malik yang dia bernisbah kepada mazhab tersebut. Wa madhabu Malikin rahimahullah anna kulla haditsin minha ma'lumul makna. Adapun mazhab Imam Malik seluruh hadis terkait dengan sifat-sifat Allah diketahui maknanya. Walidzalika qala lilladzi sa'alahu, oleh karenanya dia berkata kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa. Imam Malik berkata al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul ya. Tahu berarti Imam Malik menetapkan Allah di atas dan bahwasanya istiwanya Allah diketahui maknanya tetapi tidak diketahui bagaimana kaifiyahnya. Kenapa saya nukilkan ini? Karena sebagian orang berusaha mentakwil lagi perkataan Imam Malik. Imam Malik berkata al-istiwa ma'lum, istiwa itu ma'lum, maksudnya diketahui maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Arabi. Sebagian mereka kemudian mentakwil maksudnya ma'lumun fil lughatil arabiyyah atau ma'lumun fil qawamis atau ma'lumun, sehingga bukan maknanya tapi ma'lum ada dalam bahasa Arab, ma'lum disebutkan dalam ma'ajim, mu'jam kamus-kamus ya. Padahal maksudnya istiwa'u ma'lum, maksudnya ma'lum apa? Maknanya diketahui di atas, tapi yang tidak diketahui apanya? Bagaimananya. Di sini Ibnu Arabi mengakui bahwasanya mazhab Imam Malik adalah Allah di mana beristiwa di atas apa? Arsy. Baik. Dan Imam Malik tidak mentafwid. Yang lebih menakjubkan adalah Al-Qurtubi. Al-Qurtubi sahibut tafsir. Abu Abdullah Al-Qurtubi, ada Abu Abbas Al-Qurtubi, ada Abu Abdullah Al-Qurtubi. Abu Abdullah Al-Qurtubi dia menolak sifat Allah di atas dan dia menolak sifat istiwa. Tetapi dia mengakui bahwasanya salaf tidak ada yang mentakwil. Saya bacakan ya. Dia nukil ya. Waqad kana salaful awal. Ini perkataan Al-Qurtubi. Dia mentakwil istiwa, dia menolak Allah di atas, tapi dia tetap mengakui. Kata beliau, waqad kana salaful awal radhiyallahu anhum. Adapun para salaf dahulu di awal, yang generasi awal, semoga Allah meridai mereka, la yaquluna binafil jihah wa la yantiquna bidzalik. Mereka tidak pernah menafikan jihah, bahwasanya Allah tidak di jihah, tidak di arah. Dan mereka tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Bal nataqahum wal kafatu bi itsbatiha lillah. Bahkan mereka seluruhnya menyatakan Allah di arah atas. Diakui. Seluruh salaf mengatakan Allah di arah atas. Kama nataqa kitabuhu, sebagaimana dalam Al-Qur'an. Wa akhbarat rusuluhu, dan sebagaimana dikabarkan oleh para rasul, bukan Rasulullah saja. Bahkan dikabarkan oleh para rasul, yaitu Nabi Musa mengabarkan Allah di atas, di antaranya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yunkir ahadun minas salafis salih annahu istawa ala arsy haqiqatan.
Dan tidak seorang pun dari salafus saleh yang mengingkari Allah secara hakiki di atas arsy. Subhanallah. Diakui. Diakui. Wa khussal arsyu bidzalika li'annahu 'adzamu makhluqatihi. Disebut arsy secara khusus karena dia paling agung, paling besar. Ya. Wa inna ma jahilu kaifiyatal istiwa. Hanya saja para salaf tidak mengetahui bagaimana istiwa. Fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu. Dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya. Wa qala Malikun rahimahullah, dan Imam Malik berkata, al istiwa'u ma'lum. Istiwa adalah ma'lum, yakni fil lughah, wal kaifu majhul, dan kaifiyahnya tidak diketahui, wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bid'ah. Subhanallah, perhatikan. Ini Al-Qurtubi rahimahullah mengakui madhab salaf bahwasanya semuanya, tidak satu orang pun mengingkari Allah di atas arsy. Semuanya menetapkan Allah di atas. Semuanya menetapkan Allah di atas arsy, tapi dia sendiri mentakwil. Kenapa dia mentakwil? Syubhat terlalu kuat. Syubhat terlalu kuat sehingga dia bertukuk lutut di bawah syubhat. Padahal dia tahu salaf mengatakan Allah di atas. Kalau kita bilang Al-Qurtubi benar, berarti kita menyalahkan seluruh salaf. Repot. Karena sebenarnya orang mengatakan, loh, Ustaz, Anda mengatakan Allah di atas, berarti Anda menyalahkan Nawawi dong. Iya benar, Nawawi menolak Allah di atas. Nawawi rahimahullah menolak Allah di atas. Ibnu Hajar menolak Allah, benar. Ibnu Hajar menolak Allah di atas. Al-Qurtubi menolak Allah di atas, benar. Al-Qurtubi yang sebelum Ibnu Hajar juga menolak Allah di atas. Berarti Anda menyalahkan mereka? Iya, saya menyalahkan mereka. Kalau saya tidak menyalahkan mereka, saya menyalahkan salaf. Pilih mana? Nyalahkan salaf atau nyalahkan ulama belakangan? Ulama belakangan. Salaf ini sahabat, tabi'in. Kalau mereka salah, terus siapa yang mau kita percayai sama masalah akidah? Paham? Jadi mereka sering kejar kita. Anda menyalahkan Ibnu Hajar. Lah Ibnu Hajar rahimahullah ulama besar, tapi mungkin salah. Terkena syubhat. Nawawi ulama besar, tapi mungkin salah. Al-Qurtubi ulama besar, tapi mungkin salah. Kalau kita membenarkan mereka dalam bahwasanya Allah tidak di atas, berarti kita menyalahkan para salaf. Mereka sendiri mengakui para salaf mengatakan Allah di atas. Ini pengakuan mereka. Demikian juga ini diakui oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya. Dalam kitabnya Faisal Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah halaman 47 sampai 49. Al-Ghazali rahimahullah, antum bisa baca pernyataan panjang, dia mengakui bahwasanya para salaf dahulu, ya, ketika dia menukil perkataan seorang Hambali, lakin inda hadza yaqulul Hambali itsbatul fawq lillahi ta'ala masyhurun inda salaf wa lam yadhkur ahadun minhum anna khaliqal alami laisa muttasilan bil alam wala munfasilan wala dakhilan wala kharijan. Yaitu bahwasanya isbat bahwasanya Allah di atas masyhur di kalangan para salaf. Tidak seorang pun dari salaf mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak di dalam alam, seperti perkataan orang Asy'ari, enggak ada. Ini diakui oleh apa? Al-Ghazali. Sementara dia sendiri tidak menetapkan Allah di atas. Jadi maksud saya, sekarang jelas bagi kita bahwasanya ijma para salaf mengatakan Allah di atas, bukan cuma diakui oleh ulama salaf saja. Bahkan mereka para pentakwil juga mengakui bahwasanya para salaf ijma bahwasanya Allah di atas. Sekarang tinggal kita ikut mana? Ikut salaf yang salaf para sahabat tabi'in atau ikut salaf Jahm bin Safwan? Mau ikut yang mana? Ya. Makanya mudah. Makanya mereka ini tidak berani mengatakan kita di atas akidah salaf, enggak berani. Mana ada orang Asy'ari mengatakan kita di atas akidah salaf? Kalau dia ngaku kita di atas akidah salaf, ada konsekuensinya. Mana salafmu? Jadi kalau kita berani bilang kita di atas akidah apa? Salaf. Berdatangkan bukti banyak, ratusan ulama akidah salaf. Kalau salaf salah, tidak apa-apa, saya salah bersama mereka. Maksudnya logika saya demikian. Kalau para salaf yang direkomendasi oleh Nabi SAW, direkomendasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata salah dalam berakidah, maka saya salah bersama mereka, nggak ada masalah. Ya. Tapi bagaimana saya berani meninggalkan akidah para salaf, kemudian saya mengikuti akidah orang belakangan? Sementara akidah para salaf sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan lebih logis, nanti akan kita jelaskan. Terus apalagi kenapa kita harus meninggalkan akidah salaf? Al-Qur'annya ada. Tadi sampai Al-Qurtubi mengatakan kama nataqa bihi kitabuhu, Al-Qur'an mengatakan kitab Allah menyatakan demikian, wa nataqat bihi rusuluhu, dan para rasul semuanya mengatakan demikian. Terus kita gimana? Mau tinggalkan akidah salaf? Taib, ini dalil ijma. Paham? Taib. Berikutnya dalil akal, dalil logika.
Sebenarnya nggak perlu, cuma ya tidak apa-apa lah. Baik. Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Rad al-Jahmi wa Zanadiqah, dan juga dinukil oleh Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, ketika dia berdebat membantah para al-Jahmiyah al-Muta'abbidah atau al-Mutafaqqihah yang meyakini Allah fi kulli makan. Maka dia berkata, jika kalian yang mengetahui bahwasanya Jahmiyah itu pendusta, maka tanyakan kepadanya dengan pertanyaan berikut. Kalau kau ingin tahu Jahmiyah itu pendusta. Maka Imam Ahmad berkata, bukankah dahulu Allah sendirian? Ya. Kata Imam Ahmad, Allah dulu apa? Sendirian. Imam Ahmad menjelaskan. Jadi bukan penjelasan saya. Imam Ahmad, ini logikanya Imam Ahmad. Dulu Allah sendirian. Dulu Allah sendiri tanpa makhluk. Tanpa makhluk. Saya tanya sama antum, ketika Allah sendiri berzat atau tidak? Allah punya zat atau tidak? Zat. Berdiri sendiri, tegak sendiri atau tidak? Iya, dia qaimun bidzatihi. Ada zatnya. Kemudian qaimun bidzatihi, yaitu tegak sendiri tanpa membutuhkan yang lain. Tegak sendiri tanpa membutuhkan yang lain. Sepakat Allah berzat? Sepakat ikhwan? Ada yang ragu Allah tidak punya zat? Kita nggak tahu zat seperti apa, tapi kita sepakat Allah berzat. Taib. Sekarang setelah lalu Allah mencipta makhluk. Kata Imam Ahmad, lalu Allah mencipta makhluk atau alam. Makhluk atau alam. Alam apa? Alam adalah selain Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabb segala alam, dijamakkan alam bermacam-macam, tapi makhluk adalah bagian daripada alam. Lalu Allah menciptakan alam. Maka ada 3 kemungkinan, maka hanya ada 3 kemungkinan. Ini logika Imam Ahmad. Yang pertama, saya tanya, waktu Allah sendiri tanpa makhluk, ada tempat enggak bersama Allah? Waktu Allah sendiri, Allah bertempat atau tidak? Tidak ada tempat. Karena tempat bagian daripada makhluk. Tanpa makhluk, tanpa tempat. Ya, kalau kita mau tambah, tanpa apa? Tempat. Tanpa makhluk, tanpa tempat. Baik. Sekarang Allah menciptakan makhluk. Makhluk ya, alam semesta, langit, dan seluruhnya. Maka hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahwasanya Allah menciptakan makhluk dalam zatnya Allah. Makhluk berzat atau tidak, ikhwan? Makhluk ada zatnya enggak? Ada zatnya. Ada zatnya. Makhluk juga punya zat. Makhluk juga ada zatnya. Baik. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan zat makhluk dalam zatnya. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan zat makhluk di luar zatnya, di luar zat Allah, lalu dimasukkan ke dalam zat Allah. Ke dalam zat Allah. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk, zat makhluk di luar zat Allah, lalu tetap aja di luar zat Allah, lalu tetap demikian. Saya tanya sama antum, secara logika, adakah kemungkinan keempat? Imam Ahmad dengan logikanya hanya membatasi cuma 3 kemungkinan. Cuma membatasi 3 kemungkinan. Nanti Asy'ariyah bikin kemungkinan yang keempat. Tapi secara logika cuma 3 kemungkinan. Paham? Kecuali kita bilang Allah tidak berzat. Sekarang Allah punya zat atau tidak? Punya. Qaimun bidzatihi. Ya. Taib. Kemudian makhluk punya zat enggak? Punya. Taib. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan zat makhluk dalam zat Allah. Ini benar atau tidak kemungkinan ini?
salah. Ini salah. Karena kalau kemungkinan demikian berarti iblis dalam zat Allah, kemudian jin dalam zat Allah, kotoran dalam zat Allah, babi dalam zat Allah, semuanya dalam zat Allah. Karena Allah masukkan makhluk dalam zatnya. Maka kemungkinan pertama tidak mungkin. Karena melazimkan percampuran antara zat Allah dengan zat makhluk. Faham? Yang kedua, mungkin atau tidak Allah ciptakan di luar kemudian Allah masukin. Sama juga tidak mungkin. Berarti ini sama dengan kembali ke yang pertama, sama dengan, ya, karena berarti kemungkinan kedua hasilnya sama dengan kemungkinan yang pertama. Paham? Tinggal kemungkinan ketiga kata Imam Ahmad, yaitu Allah menciptakan zat makhluk di luar zat Allah, lalu tetap zat makhluk di luar zat Allah. Yaitu namanya Allah di atas, di luar zat makhluk itulah Allah di atas. Ini melazimkan Allah di atas. Alam semesta ini ada luarnya enggak? Ada. Kita keluarkannya ke langit, ke kursi, arsy. Di luarnya ada Allah. Maka Allah di atas seluruhnya. Dan ini konsekuensi bahwasanya Allah terpisah dari makhluk, berarti Allah di luar makhluk, berarti Allah di atas. Faham? Sederhana udah gitu. Secara logika berarti Allah memang di atas. Atau antum tidak paham logikanya? Paham enggak? Hah? Paham tidak? Paham. Saya ulangi. Cuma 3 kemungkinan, tidak ada kemungkinan keempat. Apalagi kemungkinan kelima. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak ya menciptakan makhluk di luar zatnya, dan Allah biarkan zat makhluk di luar zat Allah, sementara Allah di luar zat makhluk. Nah, makhluk inilah ini kita makhluk ini, alam ini adalah bumi, langit pertama, kedua, langit ketujuh, kursi, arsy. Di ujung alam, di luarnya alam adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin arah luar semakin arah atas, iya enggak? Makanya disebut al-ulul mutlaq. Al mutlaq itu ke arah atas. Ya, karena semakin ke bawah berarti kalau semakin ke pusat bumi berarti ke bawah. Nah, kalau Allah terpisah dari makhluknya berarti Allah di luar alam. Kalau Allah di luar alam berarti Allah di atas. Sederhana, selesai. Ngerti tidak? Jika tidak demikian, ini paham tidak? Jika tidak demikian, maka cuma ada kemungkinan buruk, 3 kemungkinan buruk. Jika tidak demikian, kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya, jika tidak demikian, maka akan menimbulkan perkataan yang batil atau akidah yang batil. Yang setiap akidah tersebut ada yang berpendapat dengannya. Yang pertama, al-ittihadiyah. Ya, berarti Allah sama dengan makhluk. Ya. Ini kemungkinan kalau dia bilang Allah diciptakan, ini kemungkinan keempat ya. Saya ulangi. Ini ada tambahan kata Ibnu Taimiyah, kalau ada yang mengatakan saya ulangi. Mohon maaf. Jadi ini Allah di atas. Taib. Jika ada yang mendapatkan kemungkinan keempat, saya lanjutkan ya, halaman berikutnya. Jika ada yang menyatakan kemungkinan yang lain, maka pasti batil ya. Tidak keluar dari tiga kemungkinan ya. Yang pertama, berarti Allah adalah alam itu sendiri. Ini maka dia bisa mengatakan, kemungkinan keempat, Allah menciptakan zat makhluk tidak di luar zatnya dan tidak di dalam zatnya, tidak di luar zatnya
tidak di luar zatnya. Mohon maaf ya, tidak di luar zatnya. Juga tidak di dalam zatnya. Di dalam zatnya. Ini kemungkinan keberapa? Kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang batil. Batil ini ya. Nah, ini melazimkan berarti Allah adalah alam itu sendiri. Iya enggak? Kalau Allah tidak di dalam makhluk, tidak di dalam alam, tidak di luar. Kalau makhluk tidak dalam zat Allah dan juga tidak di luar zat Allah, berarti ya makhluk itu alam itu Allah itu alam itu sendiri. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi mengatakan kalau zat alam tidak diciptakan di luar zat Allah dan juga tidak di dalam zat Allah, ya berarti alam itu Allah itu sendiri karena tidak ada yang diciptakan. Paham atau tidak? Atau tidak paham? Ragu ya. Saya ulangi. Kemungkinan keempat yang tidak masuk akal adalah menyatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan zat makhluk tidak di dalam zatnya maupun tidak di luar zatnya. Kalau begitu Allah tidak menciptakan apa-apa. Berarti alam itu adalah Allah itu sendiri. Ini disebut dengan mazhab al-ittihadiyah. Sudah kita singgung kemarin. Wahdatul wujud ya. Dan ini dipelopori oleh mazhab al-faidhul ilahi dari filsafat faidhul al-ilahi Plotinus ya. Atau kemungkinan yang lain kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, bahwasanya ya lazimkan Allah menempati makhluk atau makhluk menempati Allah ya. Allah menempati makhluk atau sebaliknya. Tidak di dalam, tidak di luar, tapi saling menempati, menempati. Ini namanya al-hululiyah. Al-hululiyah. Atau mazhab Jahmiyah yang ketiga, bahwasanya Allah wujudnya wujud zihni, wujud Allah tidak berzat. Hanyalah zihni, hanya abstrak, tidak real. Dia tanpa zat yang real. Yang ini Jahmiyah. Ini semua batil. Karena kalau kita bilang Allah punya zat, kemudian Allah ciptakan zat makhluk, tidak ada kemungkinan cuma dalam atau di luar, cuma itu. Kalau dia bilang ternyata zat makhluk dibandingkan zat Allah, Allah ternyata dibandingkan zat makhluk tidak di luar, tidak di dalam, berarti Allah itu zatnya tidak ada, paham? Zatnya enggak ada. Hanya dalam khayalan, hanya dalam apa? Khayalan, seperti mazhab Mu'tazilah, Allah tanpa sifat itu wujud zihni aja. Ini berarti zatnya tidak ada. Kalau zatnya ada, harus beda antara zat Allah dengan zat makhluk. Ada bedanya enggak? Entah bersatu, entah berpisah. Kecuali makhluk zatnya enggak ada. Kalau makhluk zatnya enggak ada, berarti tadi wahdatul wujud, paham? Atau zat Allah tidak ada. Zat Allah tidak ada, berarti wujud zihni. Ini semua tidak masuk akal. Jadi logika menunjukkan bahwasanya Allah memang zat Allah harus di luar zat makhluk. Dan kalau zat Allah di luar zat makhluk berarti Allah di atas. Paham atau tidak? Ini sebenarnya enggak perlu, tapi ya perlu ya yang biar kita mikir sedikit lah. Antum paham tidak? Benar. Kalau ada ahlul bidah mengatakan syubhat pertama, bukankah dulu Allah sendirian tanpa tempat? Kita sepakat enggak? Sepakat. Kemudian mereka sekarang Allah juga ada tanpa tempat sekarang, tidak butuh tempat. Kita bilang sama. Saya sepakat dengan engkau bahwasanya Allah sekarang pun tidak butuh apa? Tempat, tapi Allah di luar alam. Bukan ada tempat yang menaungi siapa? Allah. Zat Allah di luar zat makhluk. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullahu taala ya tidak menyatakan Allah butuh tempat, tapi dia mengatakan Allah di atas. Karena keberadaan Allah di atas tidak melazimkan Allah butuh apa? Tempat. Seperti yang mereka sangkakan. Ya. Karena mereka sangka arsy itu lebih luas daripada Allah. Seperti kata Razi, kalau arsy jatuh berarti Allah ikut apa? Jatuh, berarti Allah butuh kepada tempat arsy. Ini semua tidak lazim.
Bahkan sebelum Asy'ariyah yaitu Kullabiyah, Kullabiyah punya dinukil oleh Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamin, dia mengatakan kana Allah wala makan. Dulu Allah sendirian tanpa ada tempat. Wa huwa mustawin 'alal arsy, dan dia beristiwa di atas arsy. Subhanallah. Maksudnya dia mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy tidak melazimkan Allah butuh apa? Tempat. Tidak melazimkan Allah butuh tempat. Tempat itu tempat lebih luas daripada Allah. Yang benar, alam semesta ada ujungnya, setelah ujung alam ada Allah, dan Allah di luar alam. Dan kalau kita di luar alam itu di mana? Di luar alam di sini apa di atas? Di atas, sudah berarti Allah di atas. Maka logika menunjukkan bahwasanya konsekuensi bahwasanya Allah memang harus di atas alam. Paham? Kecuali Anda mengatakan Allah tidak punya zat, itu lain cerita. Tidak di luar alam, di dalam alam, zat makhluk juga tidak di luar zat Allah, tidak di dalam zat Allah, berarti Allah tidak berzat. Kalau Allah punya zat pasti ada perbandingan. Di luar atau di dalam? Kan gitu, ada dua zat yang berdiri sendiri. Zat A dan zat B. Nah, zat A dan zat B ini, si B ini zat B di dalam zat A atau di luar zat A? Tidak di luar, tidak di dalam. Berarti zat A ini tidak ada, paham? Paham enggak? Tidak ada berarti. Kalau Allah punya zat, berarti makhluk itu cuma di dalam zat Allah atau di luar zat Allah. Sama saja kalau kita mengatakan Allah dalam makhluk atau di luar makhluk. Jangan hang ya. Paham sampai sini? Baik. Kemudian dalil logika yang lain bahwasanya namanya sifat tinggi adalah sifat mulia ya. Apakah pantas Tuhan tidak lebih tinggi dari makhluknya? Tentunya tidak pantas ya. Makanya Allah menghina orang-orang yang rendah, minal asfalin. Kami jadikan termasuk yang yang rendahan ya. Fid darkil asfali minan nar ya. Orang munafik di neraka yang paling rendah. Semua disebut rendah dalam bentuk penghinaan, dan Allah Maha tinggi, dan dia disebut al-a'la. Baik. Kita lanjut sekarang. Kita masuk sebagian syubhat yang terkait dengan bahwasanya Allah di atas. Yaitu para penolak sifat Allah di atas, mereka menyampaikan beberapa syubhat ya. Ini sudah dipahami? Paham tidak? Paham ya. Ini pentingnya, kalau kita enggak mengakui Allah di atas, kita terjebak. Kalau enggak ittihadiyah, hululiyah, atau tadi wujud Allah cuma wujud abstrak zihni, tidak berzat, karena sehingga bisa mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak juga di luar alam. Sama dengan berarti alam tidak dalam zat Allah, juga tidak di luar Allah. Ada bedanya? A tidak di dalam B, tidak di luar B. Sama kan? B berarti juga tidak di dalam A, juga tidak di luar luar A. Berarti salah satunya tidak ada hakikatnya. Entah makhluk tidak ada hakikatnya, entah Allah tidak ada hakikatnya. Entah A tidak ada, entah B tidak ada. Kalau ada A dan B, cuma dua kemungkinan. A di dalam B atau di luar B. Kalau A dalam B atau di luar B sama saja dengan B di dalam A atau di luar A. Kalau ternyata A tidak di luar B dan tidak dalam B, atau B tidak di dalam A, tidak di luar A, berarti salah satunya tidak ada. Paham tidak? Atau semakin pusing? Ya udahlah, antum pusing salah sendiri ya. Baik, ini logika Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Saya hanya menukil logika Al-Imam Ahmad yang dinukil oleh para ulama di antara Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika Imam Ahmad membantah Jahmiyah. Baik, di antara syubhat-syubhat yang mereka sampaikan ya. Syubhat-syubhat. Tentu sangat banyak ya. Dan saya sudah bisa baca di tesis yang saya tulis ya, syubhat-syubhat tentang para penolak sifat Allah di atas ya. Baik syubhat-syubhatnya Asy'ariyah maupun syubhat-syubhatnya Hululiyah, mereka juga punya syubhat untuk mengatakan Allah sama wahdatul wujud, mereka juga punya syubhat. Makanya mereka berdalil dengan kana Allah wala makan wa huwal an ala makana alaih. Ya, kata mereka Allah dulu tanpa tempat dan Allah sekarang seperti sedia kala. Ya kalau gitu Allah seperti sedia kala sementara ada makhluk, berarti makhluk ya Allah itu juga. Katanya ada hadis, tapi ini hadis palsu, enggak ada hadis seperti ini. Ya, maksudnya mereka juga punya syubhat. Taib, syubhat pertama di antaranya mereka mengatakan
Ini sering mereka katakan bahwasanya langit adalah kiblat doa. Ya, langit adalah kiblat doa. Bukan, tidak ada Allah di sana. Tidak ada Allah. Allah di atas langit. Jadi mereka ini ingin menolak dalil fitrah. Fitrah semua orang berdoa begini, ya enggak? Orang berdoa begini. Ketika semua orang berdoa begini, kata mereka, orang-orang itu ketika berdoa menghadap langit bukan karena mencari Allah, tapi memang doa itu kiblatnya ke arah langit. Bukan berarti ada Allah di atas. Ini syubhat disampaikan oleh Razi dan yang lainnya, dan juga diikuti diantaranya oleh Nawawi rahimahullah ta'ala dan yang lainnya ya. Tapi bantahannya, jadi maksudnya langit adalah kiblat doa, tidak ada Allah di atas langit. Jadi orang berdoa orang mengangkat tangan ke arah langit atau menghadap langit ketika berdoa hanya karena langit sebagai kiblat, bukan karena mencari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar langit sebagai kiblat, bukan mencari Allah Subhanahu wa taala. Bantahannya banyak ya, bantahan. Satu, kenyataan hati tidak demikian. Hati tidak demikian. Antum ketika berdoa begini hanya sekedar kiblat atau sedang mencari Allah? Ya Allah, semua orang tahu dia berdoa dia ya Allah, ya Allah. Paham? Bukan karena kiblat, paham? Tapi memang hatinya mencari siapa? Allah. Kenyataannya orang begitu. Ya Allah, kalau sebut ya Allah, bukan kiblat ya. Bukan kiblat. Ini pertama. Yang kedua, ini adalah bid'ah. Ini pendapat bid'ah. Pendapat bid'ah. Karena ijma ulama, kiblat doa adalah Ka'bah, sama. Kiblat doa adalah apa? Ka'bah. Ka'bah atau bukan? Ka'bah. Lihat. Ketika Nabi di Arafah sengaja menghadap kiblat. Jadi kiblat doa sama dengan kiblat salat, paham? Kiblat doa adalah Ka'bah, sama dengan kiblat salat. Salat menghadap mana? Kiblat. Makanya ketika Rasulullah SAW di Arafah, Rasulullah SAW menghadap ke kiblat. Ya, Rasulullah menjadikan gunung Jabal Rahmah ya, atau Jabal Al-Ilal ya, antara Nabi dengan Ka'bah. Jadi Nabi menghadap Jabal Rahmah sekaligus menghadap apa? Kiblat, menghadap Ka'bah. Kemudian juga ketika di Muzdalifah sama, Nabi juga berusaha menghadap mana? Ketika berdoa menghadap mana? Kiblat. Ya, berarti memang kiblat doa itu Ka'bah. Ya, paham? Kemudian juga ketika di Safa dan Marwa sama, Nabi menyengajai untuk menghadap apa? Kiblat. Karena doa, kiblatnya doa sama-sama Ka'bah, sama seperti kiblatnya apa? Salat. Paham tidak? Benar. Ketika menyembelih, hewan diarahkan ke mana? Hewan diarahkan ke arah kiblat. Ke kiblat, ke Ka'bah. Jadi kiblat cuma satu, tidak ada namanya dua kiblat. Jadi kiblat hanya satu, bukan dua. Yang bilang kiblat ada dua, kalau kiblat doa itu langit, ini bid'ah. Enggak ada perkataan salaf seperti ini. Ketika nyembelih hewan diarahkan ke mana? Ke arah Ka'bah. Tapi lanjut lagi. Nabi ketika berdoa sengaja menghadap kiblat. Dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Rasulullah berdoa dia sengaja menghadap kiblat. Ketika Nabi hendak berdoa, sengaja menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Baik. Mayat diarahkan ke mana? Diarahkan ke kiblat, ke Ka'bah. Jadi semua kondisi kiblat cuma satu, enggak ada pembagian kiblat kalau salat menghadap Ka'bah, kalau doa kiblatnya apa lah? Itu enggak ada seperti itu.
Enggak ada. Ini bid'ah. Meskipun sebagian ulama menyatakan seperti Nawawi rahimahullah, tapi ini bid'ah, enggak ada. Mana buku-buku fikih zaman dahulu enggak ada. Oh, kalau doa kiblatnya ke langit. Paham? Enggak ada. Taib, ini yang kedua. Bantahan yang ketiga, ya. Namanya kiblat adalah yang wajah diarahkan kepadanya. Diarahkan, diistiqbalkan, diarahkan kepadanya. Makanya kalau kita salat begini, menghadap kiblat. Ya. Kalau kita benar jadikan langit menghadap kiblat, harusnya kita doanya begini harusnya. Tapi kan kita tetap begini, cepat sedikit aja jemput tangan. Kadang kita di bawah tapi tangan tetap di atas. Ya, makanya kalau kita lewat Hajar Aswad, Rasulullah menghadap ke Ka'bah, jadi balik Allahu Akbar sambil melihat ke Ka'bah. Itu namanya kiblat, yaitu yang diistiqbalkan oleh seorang. Ya, maka itu yang dilarang, kata Rasulullah SAW ketika buang air kecil, kata Rasulullah SAW, jangan la tastaqbil qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Jangan kalian ketika buang air kecil menghadap ke arah kiblat, yaitu ke sana, atau membelakangi kiblat, tetapi ke arah timur atau ke arah barat, yaitu kalau di Madinah kiblat itu arah selatan. Makanya Nabi mengatakan kalau kalian buang air kecil orang besar, maka jangan menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Kalau menghadap selatan berarti menghadap kiblat, kalau menghadap utara berarti membelakangi apa? Kiblat. Akan tapi syarriqu aw gharribu, ke arah timur atau ke arah barat, ya. Ya, ini berarti terkait dengan berhadapan, ya. Dan kita tahu bahwasanya ketika kita berdoa ke arah langit, kita tidak seperti itu. Terkadang cuma begini, terkadang kita cuma tunjuk ke atas, terkadang kita begini sementara wajah kita ke bawah, tidak. Sehingga tidak diharuskan ketika orang berdoa harus begini. Adakah harus berdoa begitu? Enggak ada. Tapi kalau sholat kita harus menghadap. Kalau kita enggak boleh sholat begini, Allahu Akbar, enggak boleh. Nah, wajah harus ke situ, enggak boleh, ya. Nah, namanya kiblat. Kita menghadap ke kiblat. Paham? Kemudian namanya kiblat harus pakai dalil. Adalah perkara syar'i. Tunggu, ini kita lanjut ke sebelahnya. Ini sudah, ya? Atau sebelah sini lah, biar sekali satu halaman. 4. Kiblat adalah urusan syar'i. Harus pakai dalil. Kita sholat menghadap kiblat, pakai dalil enggak? Pakai, ya. Ada dalil Al-Quran. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram. Ada pakai dalilnya. Taib. Mana dalil bahwasanya doa kiblatnya langit? Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Mana dalil kalau doa kiblatnya langit? Doa kiblatnya langit. Enggak ada dalilnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kiblat bisa berubah. Kiblat bisa berubah tidak? Bisa. Dulu orang berhak menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian sampai Rasulullah SAW ketika hijrah, Rasulullah SAW sekitar 16 bulan atau 17 bulan atau 18 bulan, jadi setahun lebih, maksimal 1 tahun setengah, Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke utara. Kemudian Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka dipindah ke Ka'bah, ke arah selatan. Kiblat bisa berubah. Adapun hati menuju langit tidak bisa berubah. Tidak berubah karena fitrah. Karena fitrah. Paham? Tidak benar bahwasanya itu hanya ngeles kalau bahasa saya. Cuma apa? Ngeles. Sementara fitrah manusia semua mencari Allah di langit. Maka itu karena kiblat doa itu ngeles. Yang benar bahwasanya ketika kita sedang menghadap mengatakan ke langit, karena hati kita sedang mencari Allah Subhanahu wa taala ke arah atas. Baik, paham? Paham.
Di antara syubhat mereka, mereka mengatakan ya, kemudian juga ada tambah juga, mohon maaf, yang keenam, salat tidak dipisahkan dengan doa. Ya, bahkan salat itu isinya semua doa, dari awal sampai akhir isinya apa? Doa. Ternyata kita nggak boleh salat sambil menghadap ke langit, ya nggak boleh. Rasulullah nggak boleh kita salat sambil menghadap ke langit. Salat menghadap ke kiblat. Kenapa? Karena kita sedang khusyuk. Orang khusyuk, dalam kondisi khusyuk, Allah suruh tidak boleh menghadap ke langit. Ya. Dan padahal salat itu isinya doa, ya. Sehingga kalau kiblatnya doa adalah langit, seharusnya salat sekaligus menghadap dua kiblat sekaligus. Hadap ke Ka'bah sekaligus begini. Nah, tapi ternyata tidak, ya. Ternyata tidak. Ada lagi mereka mengatakan, buktinya bukankah ketika kau sujud, kau tidak sedang menyatakan Tuhanmu di tanah? Ya, tidak lazim bahwasanya Tuhan di tanah meskipun kau letakkan kepalamu di tanah. Itu sangat mudah. Ketika seorang sujud, dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan sedang hatinya menuju Allah di langit. Di mana? Di tanah. Ini suatu masyhur, ya. Kita kalau salat, kita sujud, kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Sedang kita merendahkan diri kita dan kita sungguh maha suci Allah yang maha tinggi. Maka saat itulah kita sangat dekat dengan Allah karena kita mengakui kehinaan diri kita, kerendahan diri kita, dan kita mengakui ketinggian Allah. Maka kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ya. Baik. Apa lagi syubhat yang ada? Saya rasa syubhat inti sudah semua. Apa lagi syubhat? Oh, ada lagi mereka mengatakan, Ustaz, kalau memang Allah di atas langit, ya, padahal kan bumi itu bulat. Paham, ya? Jadi kita dengar. Ini bumi, katanya bulat. Kata Ibnu Taimiyah juga bulat. Ibnu Taimiyah mengatakan bulat, ya. Ini langit, ya, langit. Langit juga di bawah sini, langit juga. Kalau bilang Allah di atas langit berarti kontradiksi dong. Bukankah di permukaan bumi yang lain mengarah ke bawah, bumi lain mengarah ke atas? Berarti Allah kontradiksi, kadang di atas, kadang di bawah. Gimana bantahannya? Gimana bantahannya? Ya, kita bilang bahwasanya semua ini meskipun kelihatannya kamu gambar ke arah bawah, ini juga di atas. Ini di atas bukan ini? Di atas. Ini di atas juga enggak? Di atas, ya. Dan alam semesta kecil. Kecil. Makanya di antara logika, kalau Allah di luar alam, apakah Allah meliputi sebagian alam atau meliputi seluruh alam secara logika? Mana yang lebih sempurna? Seluruh alam, ya. Seluruh alam. Kalau kita gambarannya, kalau kita manusia, saya punya kelereng, saya genggam, gampangannya semua di luar kelereng tersebut ada saya. Ini kalau saya manusia, ya. Ketika Allah di luar alam, Allah maha besar, maka kapanpun kita mengarah keluar alam, maka kita akan mengarah kepada siapa? Allah. Faham? Ya. Dan kita tahu tinggi ada dua, ada tinggi mutlak, ada tinggi nisbi. Kalau tinggi nisbi kita bilang bahwasanya lantai 2 lebih tinggi daripada lantai 1, namun dia lebih rendah daripada lantai 4. Benar atau tidak? Ditinjau dari lantai 1 lebih tinggi, tapi ditinjau lantai 2, ditinjau lantai 1 lebih tinggi, tapi ditinjau lantai 4 dia lebih rendah. Demikian. Tapi kalau ketinggian mutlak itu ke arah luar. Kalau ke arah luar maka itu mutlak tinggi. Tidak ada nisbi, maka semua yang ke arah luar namanya arah tinggi. Dan dalam bahasa Arab ketinggian disebut dengan as-sama. Baik, ada lagi mereka bikin syubhat. Kata mereka, Ustaz, kalau gitu saya misalnya Bintaro. Misalnya di Masjid As-Sunnah, ya. Ini ada orang berdoa angkat tangan ke atas, paham? Nah, kalau langit di bawah, bisa dong dia angkat tangan ke bawah gini. Kan nanti tembus ke bawah juga, tembus. Paham? Kamu bahlul, langitnya di atas, ngapain kau? Dekat-dekat ada di sini, ngapain kau lewat bumi lu tembus ke dalam, ngapain? Bahlul, ya. Kalau kau di sini baru kau gini tetap ke langit. Tapi kalau kau di sini ngapain kau ke bawah? Kenapa? Tujuan saya menembus bumi. Lah ngapain? Ada yang dekat-dekat ngapain? Mana langit? Kalau tanya mana langit? Langit di sini.
Maksudnya di mana? Maksudnya di dalam bumi tembus. Goblok, itu langit dari situ. Maksudnya ini mereka ngada-ngada aja supaya bikin orang rancu, paham? Orang rancu. Apalagi syubhat? Ada lagi enggak? Sudah enggak ada ya? Sudah azan ya? Baik, demikian kita selesai. Habis azan kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.